Halo viewers, kembali lagi di Berita Populer Indoposko. Viewers bisa lihat dan baca semua berita terupdate hanya di website Indoposko. Bersama saya Bu Aji, buka aja Indoposko. Dan saya Pak Aji, pantau aja Indoposko. Dan ditemani oleh redaktur pelaksana Indoposko, Bung yaitu Aldo. Bung Aldo. Selamat datang Bung Aldo. Ya, di Berita terima kasih. Populer Indoposko. Terima kasih Pak Haji, Bu Haji udah diundang mampir lagi nih ke Pak Haji Berita Populer. Iya. Udah lama kaku. Tuntaskan Udah lama nggak main ke sini. Iya. Oke, kita masuk ke berita populer yang pertama. Malam hari, 4 korban kecelakaan bus dimakamkan satu liang lahat. Sebanyak 4 korban jiwa dalam insiden kecelakaan tunggal bus Ardiansyah di tol Surabaya Mojokerto, Jawa Timur, dimakamkan dalam satu liang lahat Senin malam. Oke, Bung Aldo, kita masuk ke berita yang pertama, berita laka lintas. Di Indoposko ya, laka kecelakaan lalu lintas di Mojokerto ya, Jawa Timur. Ini berita Nusantara. Jadi apa yang tadi disebutkan memang tragis ya, karena ini kecelakaan yang menimpa saudara-saudara kita dan jumlahnya juga nggak sedikit. Dan biasanya Pak Haji, Bu Haji, berita-berita yang masuk kanal Nusantara kayak gini, laka lantas ini menjadi perhatian pembaca ketika satu, ya ini faktanya ya, jumlah korban yang tidak sedikit. Kemudian tragis, kemudian laka lantas transportasi darat itu kan umumnya kita gunakan, apalagi tadi disebutkan di tol Surabaya Mojokerto ya, itu barangkali pembaca Indoposko itu sering melintas dan lain-lain, nggak tahu lah kita punya cerita apa melintas itu sehingga itu jadi menarik orang untuk membacanya. Ya faktornya itu aja, laka lantas, transportasi darat, jumlah yang tewas juga tidak sedikit. Dan ya, tragisnya satu keluarga ya. Satu keluarga itu yang menyebabkan empati, kemudian hal-hal yang kita tuh interest banget pengen baca, itu yang menyebabkan menjadi menarik dan dibaca oleh pembaca gitu Indoposko ini. Ya kita berharap yang ditinggalkan keluarganya tetap sabar lah ya. Kita juga berduka cita ya. Kita betul berduka cita. Kita masuk ke berita yang kedua. Penetapan harga BBM, penugasan perlu transparansi. Mekanisme penetapan harga BBM penugasan seperti Pertalite membutuhkan transparansi karena badan usaha harus menyiapkan dana besar dalam menjalankan penugasan. Pengadaan BBM tersebut di saat tren harga minyak dunia bertahan di atas $100 per barel. Oke, Bung Aldo. Ini berita ekonomi Pak Haji, Bu Haji, Ya. soal harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite ya. Jadi yang ngomong ini kan Direktur Eksekutifnya Reformnya Khomeidi ya, Reform Institute-nya Khomeidi. Dia memang salah lembaga yang concern terhadap hal-hal demikian. Pertalite sekarang itu jadi pilihan buat masyarakat kita setelah premium itu ditiadakan. Namun yang menjadi masalah, harganya sekarang Pertalite tuh mengikuti harga yang lain, kadang naik, kadang turun. Nah, maka dari itu pengamat bilang bahwa ini perlu diadakan sebuah penyesuaian harga, maka diperlukan sebuah tim untuk menugaskan bagaimana harga ini setaraf gitu. Maksudnya kalau mau stabil gitu. Kalau emang mau naik berapa, kemudian dijelaskan kenapa ini naik. Karena sekarang pilihan masyarakat itu Pertalite. Pak Haji, Bu Haji, motor atau mobil pasti Pertalite atau lebih dari itu. Masalahnya selain itu Bung Aldo, harga Pertamax dan Turbo kan juga naik ya. Iya, ini. betul. Ya itulah pilihan pemerintah, apakah berani untuk menyamakan harga atau seperti apa? Karena hilangnya premium kan pasti larinya ke Pertalite semua. Betul. Kan? Sekarang Pertalite udah paling standar orang pakai, dan tadi Pak Haji sebutin itu juga udah benar, itu di atas itu harganya, kualitas juga tentunya beda. Kalau pertanyaannya kemudian beranikah pemerintah akan menaikkan itu? Ya sekarang kita tinggal lihat kebutuhan. Kalau mau dinaikin dasarnya itu apa? Kemudian kedua, ini yang paling penting, lihat kondisi masyarakat. Kira-kira dalam tanda petik siap nggak untuk menerima misalnya ada kenaikan lagi? Karena udah menjadi hal yang utama gitu ya BBM ini. Pasti deh kalau soal BBM, harga BBM itu pasti menarik perhatian orang untuk baca, maka ini nggak salah kalau dijadikan salah satu berita terpopuler di kanal ekonomi. Begitu. Jadi Bung Aldo pakainya apa nih? Saya sih pakainya yang standar aja lah. Standar. Iya, yang standar aja. Kalau ada lebih dikit ya nggak apa-apa lah buat cuci mesin kan, pakai Pertamax atau turbo gitu.
Oke, kita masuk ke berita yang ketiga. Bulu tangkis beregu putri Indonesia jumpa Thailand di final SEA Games. Bulu tangkis beregu putri Indonesia memastikan diri lolos ke final SEA Games 2021 Vietnam untuk menghadapi Thailand, menyusul kemenangan tim Merah Putih atas tuan rumah pada semifinal di Baekgyang Gymnasium Baekgyang. Sekitar 1 jam perjalanan darat dari Hanoi, Selasa 17 Mei. Olahraga. Ya, gimana Ya, Bung Aldo tanggapannya? Saya kalau badminton lagi ya, bulu Iya, tangkis. iya. Jadi masih di arena SEA Games nih, Iya. Pak Haji Bu Haji. Jadi di arena SEA Games tadi beregu putri kita baru memastikan diri lolos ke final dan lawannya adalah Thailand. Buat kita sih ini menjadi menarik karena pertama badminton, bulu Iya. tangkis. Sebelum SEA Games ini kan sebenarnya berbarengan. Bulu Iya. tangkis eventnya kemarin ada Thomas Uber. Dan kita rada kurang beruntung di Uber ya. Iya. Di bawah awal sudah lewat begitu. Nah pokoknya karena badminton atau bulu tangkis adalah olahraga paling populer saat ini di Indonesia. Tetap sepak bola, maksud saya badminton atau bulu tangkis ini yang berprestasi lah begitu kan. Paling ciamik ya. Paling ciamik, paling unggul. Makanya orang banyak baca berita ini. Kedua, rasanya sih kalau masuk final SEA Games ya, itu memang udah target maksimal sebenarnya kalau timnas beregu putri, karena saingannya kita hanya Thailand. Karena kalau beregu kan kita nggak cukup hanya kuat di satu pemain ya, harus ada 3 minimal. Karena kan poinnya siapa duluan yang dapat kemenangan 3 baru bisa. Artinya misalkan Indonesia kuatnya hanya di tunggal putri, kalau kita menang baru 1-0, yang lainnya juga harus dikuatin gitu. Inilah faktor yang jadi sebab berita ini masuk populer di olahraga bulu tangkis di arena SEA Games di Vietnam. Ya. Oke, kita masuk ke berita yang keempat. Ini penjelasan BMKG soal suhu udara panas terasa di awal Mei. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menjelaskan alasan dibalik suhu udara panas yang terjadi di awal bulan Mei 2022. Berdasarkan hasil analisis iklim dasarian pada periode 1 sampai 10 Mei 2022 menunjukkan lebih hangatnya suhu muka laut di Laut Samudra Hindia Barat, Sumatera, dan Laut Jawa, sehingga hal ini akan menambah suplai udara lembab akibat penguapan yang lebih intensif dari permukaan laut. Menurut pelaksana tugas Deputi Klimatologi BMKG Urip Haryoko dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta pada Selasa 17 Mei. Oke, Bung Aldo, gimana tanggapannya nih? Ya, udara ini yang panas ya. Ini masuk kanal nasional nih Pak Haji Bu Haji. Jadi kalau secara teknis nanti viewer Indoposko atau pembaca bisa klik indoposko.id untuk membaca lengkapnya karena ini lebih ke teknis. Tapi gampangnya beginilah. Kita semua ngerasain bahwa sekarang udara itu panas banget ya. Beda dengan yang biasanya. Dan itu kita semua ngalamin, dan karena itu panas, semuanya merasakan, orang penasaran. Nah, Indoposko angkat ini berdasarkan keterangan pers dari PLT Deputi Klimatologinya BMKG. Nah, mereka menjelaskan dalam segala hal, artinya terjadi ada pergeseran-pergeseran udara yang menyebabkan wilayah Indonesia saat ini panas, khususnya mungkin konteksnya Jakarta. Maksud saya Jakarta juga merasakan dengan daerah-daerah lain. Itu panasnya terasa banget, dan itu terjadi di periode awal Mei. Berarti ya Idul Fitri kemarin ya, Lebaran ya. Lebaran kemarin 1 sampai 10 itu masih masuk kategori Lebaran, dan kita jadi tahu ternyata yang menjadi hal udara menjadi panas ini ternyata seperti yang dijelaskan oleh BMKG tersebut. Saya kira itu sih yang menjadi populer. Kadang panasnya juga ini Bung Aldo, sampai malam pun terasa betul, gerah, lembab banget, dan kita cukup berkeringat banget. Kita lihat juga malam nggak ada angin, begitu diem aja gitu kan, dan kelembabannya sangat berasa gitu. Oke, kita masuk ke berita yang kelima. Ritual 2000 lampion dari Thailand warnai perayaan Waisak di Borobudur. Sekitar 2.000 lampion diterbangkan dalam perayaan Trisuci Waisak 2566 BE di Taman Wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin 16 Mei 2022. Ketua Panitia Penerbangan Lampion Waisak 2566 BE di Candi Borobudur, Agus Jaya, mengatakan penerbangan lampion dibagi menjadi 2 kelompok. Penerbangan lampion pertama dilakukan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, dan kedua sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, katanya.
Oke, Bung Aldo gimana tanggapannya nih? Berita. Mengenai Ini berita Nusantara Pak Haji Bu Nusantara. Haji masuknya. Ini Trisuci Waisak atau Hari Raya Waisak ya. Tahun ini kemarin dirayakan oleh saudara-saudara kita dari umat Buddha, dan itu hari libur nasional, dan banyak peringatan atau perayaan di vihara maupun paling monumentalnya adalah di Candi Borobudur ya. Dan itu udah bisa offline juga ya. Oh, Kalau ada ya setelah perayaannya. pandeminya Iya, ya. betul Pak Haji Bu Haji. Jadi ini mengikuti sebelumnya. Kalau kemarin bulan lalu adalah kita nih yang Ramadan, terus Syawal atau Idul Fitri udah juga bisa offline, semua bisa berkumpul, tapi tentunya prokes ya. Kemudian yang kedua hari ini kemarin adalah Trisuci Waisak atau Hari Raya Waisak, udah dipusatin di Candi Borobudur. Nah, yang menariknya lagi pasti yang pertama membaca adalah umat Buddha kalau soal ini, karena ini perayaan keagamaan paling besar umat Buddha. Kedua, menariknya tadi disebutin Bu Haji ada pelepasan 2000 lampion ya. 2000 lampion tadi teknisnya dibagi secara 2 tahap, ada yang jam 7 malam, ada yang jam 10 malam. Itu menandakan ritual-ritual tertentu yang umat Buddha sendiri, saudara-saudara kita yang paham akan artinya, tapi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, walaupun berbeda agama keyakinan, kita tetap menghormati dan menghargai keberagaman ini. Tapi kita salut dengan, ya maksudnya gini, perayaannya pokoknya aman, lancar gitu kan, nggak ada apa-apa, dan itu menarik buat kita gitu ya. Sekian perjumpaan kita di Berita Populer Indoposko. Jangan lupa untuk para viewers buat terus baca berita terupdate dan terpopuler hanya di website indoposko.id. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Indoposko Channel. Terima kasih Bung Aldo sudah hadir di Berita Populer Indoposko. Sama-sama Pak Haji Bu Haji. Sampai jumpa di Berita Populer edisi minggu berikutnya. Bye viewers.